resmi. Walaupun pembelajaran matematika secara daring, tapi saya percaya kita tetap bersemangat untuk menggali informasi, untuk mendapatkan pengetahuan, sehingga pengetahuan itu dapat membuat diri kita menjadi lebih baik dan menjadikan masa depan kita menjadi masa depan yang cemerlang. Ya, nah pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pecahan desimal. Oke, apa yang kamu tahu tentang pecahan desimal? Mungkin ketika kamu mendengar kata pecahan desimal, yang terlintas dalam pikiranmu adalah bilangan yang ada koma-komanya. Kamu tidak salah, kamu sudah berada di jalan yang tepat. Itulah pecahan desimal, bilangan pecahan yang memiliki koma. Nah, pada umumnya pecahan desimal itu sering kita jumpai kalau kita misalkan buka rapor, ada nilai yang ada komanya. Nah, itu sangat sangat sering sekali kita temukan kalau ada bilangan yang ada komanya. Nah, kalau kamu ketemu bilangan yang seperti itu, jangan bingung, jangan panik karena itu adalah bilangan pecahan desimal atau sering disebut sebagai bilangan desimal. Pecahannya jarang dipakai. Pecahan desimal atau bilangan desimal saja. Pasti itu bilangan yang ada komanya. Ya. Kalau misalkan saya punya bilangan desimal, misalkan 234,1, 2345 dan seterusnya, sama seperti yang sudah kita pelajari dari kelas 1 atau kelas 2 SD, ini kan posisinya ini adalah satuan. Kemudian ini adalah puluhan. Kemudian yang ini adalah ratusan. Kemudian ada lagi ribuan, ada puluh ribuan, ratus ribuan, jutaan, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, bagaimana dengan yang di belakang koma? Ini tanda komanya. Bagaimana dengan yang di belakang koma? Bilangan pertama di belakang koma itu memiliki nilai per 10. Bilangan kedua yang ada di belakang koma itu memiliki nilai per 100. Ini per 1000, ini per 10.000, ini per 100.000, dan seterusnya ada per 10.000, per 100.000, per 1 juta, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini masih banyak. Ini hanya sebagian kecil dari bilangan-bilangan. Perlu kamu ingat, semakin dia mendekat, kalau dia ini, semakin dia ke kanan, maka nilai bilangannya semakin kecil. Semakin dia ke arah kanan ini, semakin dia ke sana, maka nilai bilangannya makin kecil. Ialah puluhan sama satuan yang berada di sebelah kanan, berarti satuan lebih kecil daripada puluhan. Per 10-an dengan per 10 dengan per 100, dua ini per 100 ini posisinya di sebelah kanan dari per 10, maka per 100 lebih kecil daripada per 10. Dan sebaliknya, semakin ke sana, makin ke kanan, nilainya makin besar. Oke, kita mengenal dulu tentang pecahan desimal seperti ini, ada komanya, ada istilah-istilah yang harus kita gunakan. Oke, dan jangan kemana-mana, kita lanjutkan ke pembahasan yang selanjutnya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang karena pecahan desimal merupakan pecahan, berarti bisa dong dari pecahan biasa diubah menjadi pecahan desimal? Pasti bisa. Caranya, kamu pasti sudah bisa menebak dari istilah-istilah tadi. Per 10, per 100, per 1000, per 10.000, per 100.000, per 1 juta, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Kamu pasti bisa menebak. Berarti cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal adalah dengan mengubah penyebutnya menjadi nilai-nilai per tadi itu. Bisa menjadi per 10, bisa menjadi per 100, bisa menjadi per 1000, bisa menjadi per 100.000, dan seterusnya, dan seterusnya. Itulah caranya. Nah, bagaimana? Contoh, saya punya 2/5. Mau saya jadikan pecahan desimal. Bagaimana caranya? Kita jadikan dulu 5 yang sebagai penyebut ini menjadi entah itu per 10, entah itu per 100, entah itu per 1000, dan seterusnya, atau yang lain. Nah,
Tapi ingat, 5 ini paling dekat dia bisa menjadi per 10. Bagaimana caranya 5 ini menjadi per 10? Ya kita kalikan dengan 2. Nah, di dalam matematika selalu saya tekankan, matematika itu merupakan salah satu mata pelajaran yang mengamalkan Pancasila sila kelima. Ada yang ingat sila kelima? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dalam matematika juga harus adil. Ketika kamu mengalihkan penyebut dengan sebuah bilangan, maka kamu juga harus mengalihkan penyebut tersebut dengan bilangan yang sama. 2 dikali dengan 2. Itu namanya konsep keadilan. Nah, dalam matematika tapi ya. Sehingga 2 dikali 2 ini 4, yang bawahnya sudah menjadi per 10. Ingat tadi per 10 berapa angka di belakang koma? 1. Maka ini ditulis 0,4. Berarti 2 per 5 untuk pecahan desimalnya 0,4. Kita ambil contoh lain. Misalkan saya punya 3 per 4. 3 per 4 ini mau saya jadikan pecahan desimal. Ya seperti tadi, kita harus jadikan per 4 ini menjadi per 10, per 100, per 1000 atau per berapapun. Nah, kalau 5 tadi paling dekat ke 10, 4 itu paling enak dijadikan per 100 dengan mengalihkannya dengan 25. Ingat konsep keadilan, ketika penyebutnya dikali dengan sebuah angka, maka pembilangnya juga harus dikali dengan angka yang sama. 4 dikali 25 per 100, 3 dikali 25, 75. Per 100 tadi berapa angka di belakang koma? Benar sekali, per 100 itu 2 angka di belakang koma, makanya menjadi 0,75. Dibacanya 0,75, bukan 0,75, tapi 0,75. Ya, 0,75. Bukan 0,75, itu pembacaan yang salah, tapi 0,75. Perhatikan baik-baik ya anak-anak. Oke. Selanjutnya saya punya 7 per 8. Nah, 7 per 8 ini per 8 lebih enak dijadikan per 1000, karena per 8 punya teman, yaitu 125. Ingat konsep keadilan, yang di atas juga harus dikali 125. Ini menjadi 875, ini menjadi 1000. Per 1000 berapa angka di belakang koma? 3 angka. 3 angka, berarti ini semuanya di belakang koma, berarti 0,875. Bukan 875 ya, tapi 0,875. Ya, harus hati-hati dalam mengucapkan. Ya, ini adalah contoh pecahan biasa yang punya teman yang bisa langsung dijadikan per 10. 5 temannya 2, begitupun sebaliknya 2 bisa dikalikan dengan 5, dia menjadi per 10. 4 itu temannya 25 supaya menjadi 100. 8 itu temannya 125 untuk menjadi 1000. Nah, kamu bisa menemukan bilangan-bilangan lain yang bisa langsung dikalikan sebuah bilangan hingga menjadi per 10, per 100 ataupun per 1000. Sekarang permasalahannya, bagaimana kalau bilangan tersebut tidak mudah menjadi per 10, 100, 1000 dan lain-lainnya. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan pembahasan mengenai mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal sesaat lagi. Ya, oke. Tadi pertanyaannya adalah bagaimana kalau dia penyebutnya itu bilangan yang tidak mudah dijadikan per 10, per 100, per 1000 dan seterusnya. Contoh, saya punya 5 per 6. 6 itu susah dijadikan sebagai per 10, per 100 atau per 1000. Maka kita gunakan konsep pembagian. Ingat bahwa pecahan itu merupakan pembagian. Maka dari itu 5 per 6 ini bisa kita pandang sebagai 5 dibagi 6. Kita ubah menjadi pembagian bersusun ke bawah. 5 dibagi 6. Pak, tidak mungkin. Kenapa? Bilangan yang akan dibagi itu lebih kecil daripada pembaginya.
Mungkin saja caranya adalah kalau posisinya adalah ini bilangannya lebih kecil daripada pembaginya, bilangannya akan dibagi lebih kecil daripada pembaginya, kita tulis 0, di sini. Kalau sudah tulis 0, karena kan 6 dikali 0 adalah hasilnya mendekati 5 kan. Begitu kita tulis koma, kita boleh tambahkan 0 di sini. Nah, begitu. 6 ini 50. Berarti sudah bisa dibagi. 6 dikali berapa yang hasilnya mendekati 50? 6 dikali 8 yaitu 48. Begitu dikurangin ini 2. Pak, 2 lebih kecil daripada 6. Tenang, karena kamu sudah tulis koma di sini, maka ini boleh lagi ditambahkan 0. 20 dibagi 6. Berapa dikali 6 hasilnya mendekati 20 dikali 3. 18. 20 lagi. Nah, perlu dicatat, ini merupakan pembagian berulang. Kenapa? Karena ini dan ini sama. Maka ini pasti akan jadi 3 lagi. Ini 18 lagi. 20. Nah, ulang lagi kan sama lagi. Nah, ini akan menjadi pembagian berulang yang tidak akan pernah selesai. Karena itu cukup kita tuliskan dengan titik. Kenapa? Karena 3 ini akan terus berulang sampai seterusnya. Jadi cukup ditulis titik 3. Nah, untuk itulah gunanya belajar pembulatan. Ini kalau dibulatkan jadi 0,83. Biasanya hanya kita ambil 2 angka saja. Gimana cara mengambil pembulatan? Kalau mau membulatkan 2 angka di belakang koma, lihat angka ketiga. Kalau dia kisaran 1 sampai 4, maka hilang saja semuanya. Tapi kalau dia kisaran 5 sampai 9, maka angkanya hilang. Dan yang di depannya ditambah 1. Nah, ini karena 3, kan kita kan mau membulatkan 2 angka di belakang koma. Karena 3, angka ketiganya 3 itu ada di antara 1 sampai 4, maka ya hilang saja semuanya. Hilangkan hasilnya. Nah, bukan sama dengan, tapi ini dibaca mendekati 0,33 karena ini merupakan pembulatan. Sama seperti kita misalkan 18 dibulatkan menjadi puluhan terdekat itu 20 karena kita lihat satuannya. 8 itu mendekati 20. 8 itu kan antara 5 sampai 9. Ininya hilang, depannya tambahkan 1 tambah 1 2 menjadi 20. Pembulatan di dalam bilangan satuan, puluhan, ribuan itu juga bisa dilakukan dalam bentuk bilangan desimal. Ada contoh kedua, Pak? Ada, tentu saja, tenang, jangan khawatir. Misalkan saya punya, ada angka yang lain? Pak, saya mau 11/15. Boleh. Nah, ini menjadi 11 dibagi 15. 11 dibagi 15. Pak, kecil, ininya lebih kecil daripada 15. Iya, ini ditulis 0, makanya 110. 15 dikali berapa yang hasilnya mendekati 110? 15 dikali apa yuk? Dikali 7, 105. Dikurang ini 5. Pak, lebih kecil ya 50 berarti. Kali berapa? 3, 4, 5. Dikurang ini 50. Nah, lihat ini sama. Maka pasti akan 3 lagi di sini. Dia akan menjadi pembagian berulang. Maka bisa digantikan titik. Sehingga ini menjadi dibulatkan. Oh, ini 3 berarti 0,73. Oke, sudah paham sampai sini? Kalau sudah paham, kita akan belajar selanjutnya mengenai bagaimana menjumlah dan mengurangkan pecahan desimal. Jangan kemana-mana, tetap stay di channel ini. Oke, saat ini kita akan belajar bagaimana menjumlahkan dan mengurangkan pecahan desimal. Syaratnya cuma satu. Apa syaratnya? Tanda komanya harus berada dalam garis lurus. Contoh, saya punya 0,35
dijumlahkan dengan 0,12. Kita pakai bersusun ke bawah. 0,35, 0,12. Ini tanda komanya itu harus berada dalam satu garis lurus, sehingga kita jumlahkan biasa. 5 tambah ini 7, ini tambah ini 4, 0,00. Berarti jawabannya adalah 0,47. Syaratnya ini harus lurus. Kemudian yang kedua, saya punya 2,95 dikurang dengan 1,3. Tetap digunakan penjumlahan pengurangan bersusun ke bawah. 2,95, 1,3 dikurang. Pak, ini kosong, biarkan kosong. Kalau kosong dianggap ada bilangan 0. Yang penting dalam penjumlahan dan pengurangan, koma harus lurus. Tidak boleh tidak. Ini adalah syarat wajib. Jadi 0 kurang 5, ya 5. 9 dikurang 5 kurang 0, 5. 9 dikurang 3, 6. 2 kurang 1, 1. Berarti jawabannya 1,65. Yang penting caranya adalah koma harus berada dalam satu garis lurus. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan saya atau perbuatan saya yang mungkin tidak menyenangkan hati kalian semua. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan selalu dukung channel ini dengan klik like, comment, and subscribe. Bye-bye.